Sobat BK kita kembali lagi. Kita kali ini akan membahas khusus, kemarin banyak yang tanya ya, sudah lama sih sejak akun kursus baking ada, itu banyak yang tanya, Kak gimana Kak ya memulai usaha pertama ini, kalau aku mau ambil kelas-kelas yang mana kayak gitu. Intinya kurang lebih gitu, dan juga banyak curhatan daripada ada yang ibu rumah tangga, ada juga yang masih status kuliah, ada juga yang kebanyakan ya mereka statusnya karyawan gitu ya. Masih ada banyak yang status karyawan yang ikut di kelasnya kita, bahkan yang ada di luar negeri juga ada beberapa yang statusnya mereka lagi cari kerja di luar negeri, tapi faktanya bisa menghasilkan uang daripada mereka ada di sana ya, kayak gitu ya. Jadi mereka kebetulan di kelas di sini, tapi mereka menjualnya di, ada yang di kemarin itu Hong Kong atau Singapura, itu mereka orang Indonesia ya, tapi mereka lagi mengadu nasib di sana. Kemudian tapi mereka bisa diperbolehkan sama atasannya untuk bekerja paruh waktu kayak gitu ya. Jadi mereka mau mandiri. Lalu kemudian ada juga yang sudah mulai membuka toko ya, tapi toko online ya maksudnya ya. Lalu ada juga yang juga di Arab Saudi kayak gitu, itu ada ya. Lalu ada juga yang bakery yang dimana kayak kemarin itu dari Vietnam, itu toko bakery asli ya, yang besar, owner bakery tapi nggak kita sebutin. Dia beli memperlengkapi yang namanya, di sana nggak ada yang namanya nastar ya, jadi dia beli resep nastar waktu itu, beli lengkap 3 kelas kayak gitu ya. Lalu kenapa tujuan konten ini diadakan? Kita akan membahas yang namanya sebuah status pekerjaan ya. Jadi kemarin itu kebetulan iseng-iseng itu ada pegawai yang ngasih link gitu ya, tentang yang namanya hari-hari ini kan kita masuk tahun 2025. Jadi di mana tahun yang kita nggak tahu ke depan itu ada apa, yang seperti kemarin kita waktu 2019 sampai 2020 corona yang nyerang itu ya. Itu banyak sekali perombakan dalam dunia kerja gitu ya. Nah itu yang banyak ditanyakan sama sobat beker yang hari-hari ini yang masih join di khusus yang private ya, kayak gitu ya. Ada juga yang bertanya di Instagram atau lewat chat. Mereka mungkin kebingungan sih dalam dunia pekerjaan ya. Jadi dia kasih link yang linknya orang kayak motivator gitu ya. Lalu dia lagi konten tentang membahas yang namanya Cina itu harus bekerja, kalau nggak salah kurang lebih 11 jam ya. Lalu mereka harus bekerja di satu hari mereka harus bekerja di 3 owner kayak gitu ya, untuk mencapai yang namanya suatu pekerjaan atau yang dinamakan financial freedom. Dalam artian financial freedom itu banyak itu ya, banyak kategori ya. Jadi kita bilang financial freedom itu yang pasti itu tidak terikat sama dengan pinjol, yang tidak terikat dengan bergantung sama orang lain, tapi bisa bekerja dengan mandiri. Itu bagi saya sendiri adalah financial freedom ya. Jadi kita nggak bisa bilang financial freedom itu harus kalau kita punya mobil pribadi sendiri, rumah pribadi sendiri, dan itu semua sendiri, itu semua kalau ditambahkan masih oke. Kita harus bersyukur kayak gitu ya. Tapi yang kemarin dikontenkan sama si konten kreator ini, dia lagi menceritakan yang dimana kondisinya Cina itu hari-hari ini bahkan banyak yang sampai nggak tidur ya. Jadi untuk bekerja itu banyak yang nggak tidur. Lalu dalam waktu kalau nggak salah 1 bulan menghasilkan 21 juta kalau nggak salah ya. Jadi kalian mungkin ada konten itu yang lewat kayak gitu ya. Jadi waktu itu konten kreator itu menyerukan bahwa ayo kita ini orang Indonesia, orang-orang mudanya Indonesia kenapa nggak kayak orang-orang mudanya Cina kayak gitu ya. Lalu sementara itu sempat ada pikiran yang sedikit geli ya. Waktu itu saya mikir ketika lihat link itu, lalu tak klik, kemudian ada yang kayak gitu ya. Jadi bahasannya dia mengajak bagaimana orang-orang Indonesia ini harus seperti itu kayak gitu. Tapi kayak gimana, tapi lebih baik kita itu membangun suatu yang namanya kepribadian yang mandiri ya. Jadi untuk kalian yang mungkin bertanya, loh Kak, aku ini masih ikut bos, atau aku ini karyawan daripada suatu perusahaan, itu banyak yang sudah diikuti kita, kemudian mereka sempat curhat. Jadi memang kalau dilihat agak sedikit kayak gimana ya, memang mereka penuh dengan perjuangan. Jadi mereka memang konsultasinya akhirnya di atas jam kerja. Jadi kalau biasanya kita chat orang normal yang mereka mungkin punya bisnis owner, atau mereka yang mungkin ibu rumah tangga yang tapi nggak bekerja ya, itu mereka backingnya normal. Tapi kalau orang yang masih lagi merintis ini, yang kita sebut murid yang masih statusnya karyawan ya, dia itu backingnya jam 9-an ya. Jadi kadang jam 9 itu masih banyak yang bertanya kayak gitu, masih konsul, dan itu tetap dilayani ya. Jadi karena kita paham, karena nggak semua orang kondisinya sama kayak gitu ya. Lalu konten ini dibuat supaya kita memahami dulu ya, untuk konten yang tadi yang sempat terlihat itu bahwa di Cina harus kerja sampai jadi 3 owner ya. Jadi intinya jam setengah 5 sampai jam 11-an kalau nggak salah konten itu disebutkan. Dan memang itu konten yang viral ya. Jadi beredar, banyak sumber yang mengontenkan tentang Cina seperti itu, pemuda atau pemudinya atau orang yang bekerjanya. Kalau bisa kita jangan sampai mempunyai mindset yang seperti itu ya. Jadi kita harus memang semangat kerja, tapi kita harus bekerja juga dengan cerdas. Karena kalau kita pikir kita telan mentah-mentah daripada omongan daripada konten kreator atau motivator yang mungkin mereka sendiri aja juga jual omongan kayak gitu ya, kurang lebih ya.
kita nggak bisa menelan mentah-mentah. Jadi misal kalau kita kondisikan, karena ini dikondisikan banyak yang bertanya ya, nanti aku mulai dari mana ya kak. Kemudian ada juga yang nekat mau keluar daripada perusahaannya lalu untuk membeli resep, lalu kemudian dia berusaha membangun. Ya sempat yang jura-jura itu saya bilang bahwa jangan dulu. Jadi tetap kita bisa kompeten, dengan kita masih karyawan kita bisa kompeten, tapi harus pandai mengatur waktu kayak gitu ya. Jadi lanjut lagi di konten yang itu, konten kreator yang masalah Cina itu. Jadi kalau kita mikir kalau kita harus kerja dari jam setengah 5 sampai jam 11 malam, lalu kita cuma untuk memburu yang namanya uang kayak gitu ya, kita mungkin nggak akan seperti manusia yang normal yang hidup ya. Jadi dalam artian kita nggak ada waktu untuk diri kita sendiri, keluarga, apalagi orang-orang sekitar kayak gitu ya. Dalam artian ketika kita juga sudah mendapatkan segalanya itu, kita nanti tiba-tiba ada yang bilang jatuh sakit nanti gimana kayak gitu ya. Di komennya kemarin sempat tak lihat banyak, dan itu juga yang ternyata akhirnya saya memutuskan buat postingan ini. Semoga ini bisa membantu ya. Dan di sini disclaimer dulu ya, konten ini dibuat bukan untuk supaya kalian mengambil atau membeli resep di kursus bagging private. Gitu. Kami cuma merasa miris kalau kita mindsetnya ikut-ikutan dengan motivator atau konten kreator yang mungkin tidak harus melakukan itu, tapi mereka nyuruh orang melakukan itu kayak gitu ya. Jadi nomor satu kita akan membahas gimana caranya memulai yang namanya ke suatu pekerjaan. Kalau ini kita ngomong khususnya di kalian yang bidangnya atau ahlinya atau hobinya di dunia baking kayak gitu ya. Jadi kita ada yang bilang aku tak keluar dulu aja ya kak, terus lalu nanti aku bisa dipandu tuh, nanti produknya kan kualitas skala mall, lalu kemudian nanti aku bisa mendapatkan penghasilan dari situ, supaya saya nggak ikut kalau kita ikut karyawan kan waktu itu benar-benar tersedot habis ya untuk kita bekerja, karena kita juga mendapatkan gaji dari situ ya. Tapi kemudian saya bilang sama satu murid ini bahwa jangan keluar dulu, jadi bisa memulai dari yang namanya hari ini kan semua digital ya, bisa memulai dari yang namanya toko online dulu. Ketika sudah mulai rame nanti baru dilepas. Akhirnya memang benar ya, akhirnya setelah memang dia passionnya di situ, hanya cuma jual softbag ya, jadi passionnya di situ ya memang bisa mendapatkan lebih daripada gajinya, itu fakta ya. Karena di sini juga kita tahu ya, kalau kita bekerja meskipun kita gaji UMR, kita bekerja misal kita ini manajer, gajinya berapa, kalian hitung, lalu kalian bagi dengan gaji itu dibagi dengan rata-rata hari kan ada 30 sampai 31 hari, kalian bagi perharinya kita dapat berapa kayak gitu ya. Kalau kita menjadi sebuah orang yang mandiri atau wirausaha, kita akan dapatkan lebih dari itu. Karena apa? Kita bisa melipat kali gandakan yang namanya pekerjaan itu sendiri. Jadi misal kita hari ini, kita mindsetnya harus berubah dulu. Kita misal, karena banyak juga kalangan-kalangan yang tanya-tanya juga, enak ya gimana ya kalau bisa kerja sendiri ya. Karena aku juga waktu itu punya ada teman kepala cabang dari bank terbesar ya, tapi dia juga masih berpikir bahwa gimana ya caranya kalau aku bisa kerja mandiri kayak gitu. Karena ketika nanti aku sudah tua, aku pensiun dari perusahaan ini, aku nggak bisa apa-apa, dia bilang kayak gitu ya. Jadi dia bilang sendiri, jadi ini yang bilang itu bukan orang yang karyawan bawahan ya, bukan ya, tapi daripada dia lebih dari atasan manajer, beda kayak kepala cabang kayak gitu ya. Dia bilang bahwa ketika kita ikut orang itu ternyata benar ya, nggak kayak kamu bisa berkreasi, bisa mandiri, kemudian bisa multiplikasi juga yang namanya gaji harian itu kita bisa dapatkan kalau kita berwirausaha kayak gitu ya. Apapun itu, pokoknya mandiri, lepas daripada yang namanya corporate. Atau biasanya orang-orang yang agak hari-hari ini awam itu, yang anak-anak muda kalau lagi bertentangan dengan hal-hal seperti ini, mereka bilang kita jangan sampai jadi budak corporate kayak gitu ya. Jadi menjadi budak daripada namanya budak sistem kayak gitu ya. Jadi waktu itu yang teman saya yang kepala ini bilang, nanti gimana nih kalau aku tambah tua, gimana kalau perusahaan membuang aku. Ya itu memang benar, harus kita pikirkan ya hari-hari ini. Karena apalagi kita misal kalau kebetulan kalau kalian itu perempuan, gitu, yang melihatnya wanita atau perempuan, atau mungkin kalian ini bukan ibu rumah tangga, masih anak SMA, atau mau masih ke jurusan kuliah. Jadi harus memikirkan benar-benar apa yang akan kalian mau ambil, yang bisa diberlakukan daripada bekerja dari mana saja, itu harus kalian pikirkan ya kayak gitu ya. Karena akhirnya yang singkat cerita di murid yang pernah ikut ini softbag cuma ambil satu ya waktu itu, dia memang berhasil menjadi business owner kayak gitu ya. Meskipun mungkin dia belum punya toko offline atau apapun itu, tapi dia memang dari ceritanya, memang kalau kita logika ya, memang tentu ya satu hari ketika kita dengan serius mengerjakan segala sesuatu yang kita lakukan itu, apapun itu ya, entah itu di luar dunia baking ya, apapun itulah, mungkin jadi youtuber atau apapun itu terserah ya, pokoknya kita lakukan dengan serius, kita akan pasti mendapatkan yang namanya lebih daripada gaji UMR atau gaji yang di atas UMR kayak gitu ya. Karena kita bisa berkreasi dengan banyak cara kayak gitu ya. Kita nggak terpaku menjadi yang namanya bawahan kayak gitu ya. Jadi meskipun kita mungkin di hari-hari ini di sebuah perusahaan kita mungkin
jabatannya manajer atau kepala cabang, ya tetap kita masih tunduk di atas perintah seseorang kayak gitu ya. Jadi kita masih dianggap sebuah karyawan kayak gitu ya, berapapun gajinya. Karena memang kalau kita belajar dari yang kemarin tahun 2019 sampai 2020, kita belajar ya, banyak yang dirumahkan tanpa persiapan. Jadi hari-hari ini memang kalau di kursus banking private sendiri, kalau yang personal langsung chat ya, memang saya ajari untuk tidak menghitung yang namanya margin atau harga jual itu atau keuntungan apapun itu sedikit kasaran diberikan gambaran bahwa nggak bisa harus lepas dengan yang namanya HPP kayak gitu ya. Jadi tapi gimana kalau aku belum bisa ada waktu untuk memulai jenis pekerjaanku atau hobiku gitu ya. Kalian bisa melakukannya ketika kalian statusnya karyawan atau mungkin nggak ada kerjaan, mulailah bangunlah yang namanya mindset kalian. Berarti kalian lagi orang bebas gitu ya. Karena lebih susah kalau memang karyawan kelihatannya enak kayak gitu ya. Oh iya kan ada uang bulanan, iya. Tapi mereka tercengkram oleh namanya waktu jam kerja. Tapi kalau kalian yang hari-hari ini mungkin masih di zona nyaman, masih belum ada kegiatan apapun itu, belum ikut orang apapun itu, berkreasi lah kayak gitu ya. Mungkin hobi kalian di baking, maka jangan buat hobi itu menjadi suatu yang namanya sia-sia. Tapi buatlah hobi itu menjadi menghasilkan uang kayak gitu ya. Ketika kita menghasilkan uang, kita bisa menolong banyak orang kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu kondisinya. Jadi kalau status karyawan, ya kalian harus siap sedia ya. Jadi kayak kita contoh daripada beberapa murid memang ya yang dari luar Jawa ya, dia akhirnya memang sudah resign dan kemudian cuma jual softbake kayak gitu ya. Dia memang benar-benar menekuni dan memang mungkin nggak besar yang kayak kita bilang mungkin langsung boom, langsung punya toko atau buka gerai di mall, enggak ya. Tapi dia jauh lebih mendapatkan keuntungan yang namanya finansial itu enggak bulanan tapi harian. Dia bisa menentukan. Jadi kalau dia memang bilang kalau aku masih lagi males Kak, ya aku dapatnya cuma segini sedikit. Tapi kalau ini lagi event atau memang aku yang lagi boom untuk semangat kerja ya, dia mendapatkan lebih daripada yang biasanya dia malas-malasan kayak gitu ya. Jadi itu kendala daripada kita kalau mau menjadi business owner, itu tergantung kita. Kita nggak bisa ngomong, oh aku sudah beli resep, oh resepnya skala mall, oh resepnya skala internasional. Kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Ya dari mana orang bisa tahu? Jadi kita menjadi karyawan, jangan sampai kita di sini tidak diajari untuk korupsi waktu ya, tapi dalam arti ketika sudah pulang kerja, tanggung jawab kita sudah selesai pada seseorang yang memang itu adalah bos kita, yang kita harus bertanggung jawab juga dalam pekerjaannya dia, kerjakan dengan baik. Kemudian di waktu luang kalian bisa menyempatkan. Jadi misal kita kan semua pakai handphone, kalian yang status karyawan, kalian bisa kok dari rumah mungkin malam atau apapun kan sekarang membuat namanya studio itu gampang ya. Di sosial media, di YouTube kalian bisa lihat gratisan. Buatlah gambar-gambar makanan kalian. Ketika mungkin hari ini kalian mungkin bikin adonan roti, kemudian besok baru bisa foto. Gak apa-apa kan, bisa taruh kulkas, kemudian besok difoto. Setelah difoto, nanti mungkin jam kerja kalian jam makan. Jangan kalian lebih kayak serasa ngomong-ngomong gak penting sama teman kayak gitu ya. Tapi kita pegang handphone, kemudian kita update kayak gitu ya. Kita edit fotonya kayak gimana, lalu kita mulai melakukan yang namanya pendekatan kepada calon pembeli. Kita mulai buka toko kita di Shopee, di Tokopedia, di semua yang namanya marketplace kita tempati dulu supaya kita mendapatkan brand itu dengan gratis ya. Lalu juga kita buat Facebook, kita buat marketplace-nya Facebook, kita buat juga Instagram kayak gitu ya. Itu semua bisa dilakukan dalam waktu hitungan menit kayak gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata yang namanya kita nggak bisa memulai. Jadi kalau kalian karyawan bisa kayak gitu ya, tergantung dari mindset kalian kayak gitu. Kemudian kita harus siap sedia dengan fakta dan kondisi dunia belajar, yaitu dari yang pengalaman kemarin ya, corona. Apalagi hari-hari ini 2025 banyak kok yang ngomong bahwa akan ada the next pandemi. Jadi sebelum the next pandemi, hari-hari ini kita kalau kita bijaksana, kita lebih dulu melangkah daripada ketika nanti pandemi, the next pandemi itu datang, kita nggak siap kayak gitu ya. Kita akan dirumahkan. Memang kita akan ujung-ujungnya dirumahkan. Apalagi yang jabatannya karyawan-karyawan nggak penting, ya jelas ya. Mereka semua akan digantikan dengan yang namanya aplikasi, yang akan digantikan dengan namanya kerja sampingan atau hari-hari ini banyak kok karyawan yang bukan pegawai tetap tapi juga outsourcing kayak gitu ya. Jadi kita harus berpikir dengan kritis untuk diri kita sendiri. Lalu untuk batasan usia itu ada yang tanya, kak kayak gimana kalau aku memang mau jadi business owner, apakah ada batasan usia? Enggak ya, kalau kalian bisa mulai sudah memikirkan dengan cara dewasa, kalian mungkin SMP atau SMA ya bisa, kenapa enggak? Jadi business owner itu enggak ada pantangan untuk usia. Justru tambah malu, semakin tua nggak jadi apa-apa itu tambah malu. Tapi kalau kita mungkin masih SMP, kita sudah punya misal toko online, jangan kecil hati ya, karena itu adalah suatu tindakan yang dimana kalau sudah kecil kayak gitu, bagaimana nanti kalau sudah dewasa kayak gitu ya. Jadi biasakan tidak membahas batasan usia dalam dunia pekerja kayak gitu ya, dalam dunia apapun itu. Apalagi kalau masih kecil sudah kalian membangun yang namanya, misal kalian benar-benar hobi baking, kalian bisa ini jualan ini ya. Apalagi nanti kita akan melihat berjalannya tahun,
mungkin jangan-jangan kalian akan punya toko yang benar-benar bisa buka franchise suatu hari, karena itu sumber informasi hari ini bisa didapatkan dimanapun. Jadi itu tergantung kita. Hari ini kita mau jadi gelandangan, hari ini kita mau jadi business owner, atau hari ini kita cuma mau mati jadi budak korporat, itu tergantung mindset kita kayak gitu ya. Jadi detik ini kita melakukan apa itu tergantung daripada kita masing-masing. Jadi kalau mungkin ada yang mungkin orang tuanya sukses, kemudian diberikan apapun dalam hidupnya ya, tapi kemudian suatu hari ya orang tuanya itu kan nggak hidup selamanya kayak gitu ya. Jadi kita harus merasa bisa untuk mandiri sendiri kayak gitu. Tujuannya konten ini karena memang beberapa murid memang yang di kursus banking private itu benar-benar mereka berjuang ya. Jadi mereka ada di negara tetangga gitu ya. Mereka untungnya mereka pintar kayak gitu ya. Jadi berhubung masih mereka kerja di sini, mereka juga di situ mulai menggali potensi. Akhirnya mereka ya lumayan kayak gitu ya, karena orang luar kan beda taste-nya sama orang Asia yang Indonesia ini ya. Jadi kebetulan yang kemarin ada yang beli itu nastar, ada yang beli brownie kacang hijau kayak gitu ya. Akhirnya mereka mendapatkan masukan lebih daripada gaji daripada di mana dia di majikannya gitu ya. Jadi itu tergantung kita kayak gitu. Akhirnya ada juga yang sudah akan mau pulang kayak gitu ya. Jadi akan mau pulang karena ketika sukses di situ otomatis orang akan rindu yang namanya tanah airnya. Akhirnya dia akan pulang ya. Jadi ada yang bicara aku akan mau pulang, aku akan mulai benar-benar serius dalam dunia ini gitu ya. Apalagi yang namanya dunia food and beverage, tapi khususnya di dunia baking ya. Hari-hari ini memang kalau baking kan bisa dilakukan dari manapun, dari dapur rumah sederhana bisa kayak gitu ya. Jadi nggak ada batasan usia kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau kalian yang masih mungkin sekolah atau kuliah, lalu kemudian kalian merintis dulu hari-hari ini menjadi business owner. Mungkin misal buka bakery online namanya Nita Cake atau Randy Cake kayak gitu. Misal kayak gitu ya. Jangan diremehin ya, karena itu adalah pundi-pundi hasil yang akan lebih menghasilkan daripada kalian menjadi karyawan kayak gitu ya. Kalau nggak percaya kalian bisa hitung. Jadi tinggal dihitung aja. Jadi meskipun gaji UMR kita itu akan dibayar sangat amat murah kayak gitu ya. Tapi kalau kita bisa mandiri, kita menciptakan produk dan juga melayani keinginan calon pembeli dengan baik, kita itu harusnya bisa kok menghasilkan yang jauh lebih banyak daripada gaji UMR kayak gitu. Dan kita juga bisa bebas dalam waktu kayak gitu ya. Tapi juga ada konsekuensinya, dimana kalau ketika pekerjaan kita ramai, kita juga akan siap-siap untuk yang namanya capek, kadang kita letih, kadang kita menerima komplainan, itu hal-hal biasa ya kayak gitu. Tapi kita juga ikut karyawan juga kita dapat marah kayak gitu ya, dapat marah, tapi juga ujung-ujungnya kita nggak akan dipakai lagi suatu hari, apalagi kita tua kayak gitu ya. Lalu ada yang tanya, kenapa harus menjadi business owner? Gimana kalau aku memulainya tapi aku nggak punya modal kak? Aku nggak punya yang namanya dia cuma dapur sederhana ya. Jadi kalau kalian yang mungkin merasa kayak gimana, kita di akun kursus baking private itu ya Instagram itu biasanya banyak sekali sering kita mengadakan yang namanya giveaway kelas. Jadi kadang ada yang giveaway kelas per kelas, jadi ada dimenangin 3-5 orang kayak gitu. Ada juga kita pernah ada giveaway VIP, jadi langsung dua orang waktu itu kalau nggak salah dapat 5 kelas, jadi kayak gitu ya. Jadi tergantung kita ya, kalau kalian mau mungkin hobinya kebetulan di dunia baking, ya kalian ikuti aja kursus baking private Instagramnya. Nanti kalau ada giveaway ya kalian ikut, cuma komen biasanya kayak gitu ya, cuma komen lalu nanti dimenangin kayak gitu ya. Lalu langsung masuk sama seperti yang berbayar, jadi kayak gitu. Jadi jangan alasan nggak ada modal, jangan alasan nggak ada alat kayak gitu ya, karena nanti bisa disetarakan dengan alat-alat yang sederhana. Kalau kita ngomong dari alat-alat yang hebat, lalu keluarlah produk yang hebat, ya itu semua orang bisa. Tapi ya kan tunggu punya alat ratusan juta dulu. Tapi kalau dari oven sederhana, oven tangkring, mungkin hasil browniesnya bisa nggak sama ya? Bisa sama. Makanya ketika kalian ada niat ya, semua itu bisa. Gitu, nggak ada jalan yang namanya nggak bisa, kayak gitu ya. Lalu dari mana mulainya? Dari mana mulainya itu banyak yang tanya itu. Dari mana ya kira-kira? Jadi dari mana ya? Itu tadi, kalau kalian pengangguran silakan mulai aktif lah, produktif lah. Ketika kalian karyawan, mulailah di waktu luang atau di yang namanya jam senggang ya, jangan sampai korupsi waktu karena nggak diajari. Karena ketika kalian mindsetnya korupsi waktu daripada bos kalian, nanti ketika kalian jadi bos, jangan salahkan kalau pegawai kalian juga melakukan hal itu kayak gitu ya. Jadi tetap bertanggung jawablah pada pekerjaan kalian sendiri. Kemudian rintislah ini yang ada ketika jam setelah saya kerja. Kemudian maksimalkanlah waktu kayak gitu ya. Kurangilah chatting nggak penting, scrolling nggak penting, itu dikurangi. Jadi kita bisa menata waktu kayak gitu. Ketika kita menata waktu, kita akan berpikir lebih jernih ya, karena ternyata waktu itu sangat cepat. Ketika waktu sangat cepat, kita kenapa membuang kayak gitu ya. Lalu dari mana mulainya tadi? Yaitu dari hari ini, dari detik yang kalian lihat video ini. Ketika kalian mindsetnya mulai terbenahi ya, ya harus detik ini, iya harus, perubahan itu harus mulai detik ini, bukan nanti kayak gitu ya. Detik ini apa yang aku lakukan detik ini. Ketika kalian lihat video ini,
ya kan yang lihat video ini juga bukan berarti dia harus membeli khusus di sini, tapi kalian juga punya resep sendiri. Jadi improve lagi resepnya, improve lagi produk-produknya, kemudian jual dengan cara marketing yang bagaimana. Kalian bisa cari banyak sumber ya, yang di gratisan yang di YouTube atau dimanapun itu banyak sekali sumber yang bisa kita gali. Jadi mulailah detik ketika Anda menonton ini, kayak gitu, jangan ditunda lagi. Kemudian kalian bisa mulai dari yang namanya mencari reseller. Mencari reseller itu dalam artian mungkin seperti kurang lebih maklon ya. Jadi banyak yang namanya bakery maklon. Jadi bakery maklon itu apa? Kalian bisa jual yang namanya kosongan. Tapi kalian akan menjual secara quantity ya. Bukan berarti kualitas nggak ada. Tapi bisa ada quantity, itu lebih enak. Jadi kalian nggak perlu nama, kemudian kalian bisa cari reseller. Reseller dari siapa? Bisa teman sendiri, bisa mungkin bantuan dari keluarga, mungkin bisa bantuan dari yang kalian bergaul pada siapa, kalian mungkin bisa sekedar omongan ya kayak gitu. Tapi ketika kita serius itu akan datang sendiri ya. Jadi calon pembeli akan datang sendiri ketika kita serius gitu ya. Kemudian ada yang bertanya, Kak, gimana ceritanya sampai kursus sebagai private seperti ini? Jadi singkat ya, cuma singkat aja kita bahas. Jadi dulu juga pertama pernah menjadi apa itu, dari penjaga minuman, pernah waktu SMP ya, sudah kerja memang. Lalu pernah menjadi yang namanya kepala cabang, waktu itu dipegang di Hyundai ya. Kemudian pernah jadi sekretaris juga di bagian otomotif ya memang ya. Tapi memang waktu itu dirasa kok apa, cuma duduk, cuma gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Memang mungkin prinsipnya atau mindsetnya beda ya, jadi nggak bisa disamakan setiap orang. Ada yang orang yang memang mungkin mindsetnya nyaman, ketika dia mendapatkan gaji bulanan sudah selesai, nggak usah ribut, jadi bisa menikmati hidup. Oke, nggak masalah ya, tapi itu kembali ke sendiri masing-masing ya, karena dunia ini nggak selalu sama. Kalau nanti ada pandemi kedua ya silakan kalian juga nyaman aja, jangan keluar kayak gitu ya, jangan nanti teriak sana sini, tolong aku, jangan kayak gitu ya. Jadi daripada sebelum itu terjadi, kalian mungkin bisa punya mindset yang mandiri mulai hari ini kayak gitu ya. Setelah dari perusahaan itu sempat mikir, waktu itu kebetulan kesukaan nastar, intinya kurang lebih begitu ya, kayaknya mulai dari yang nastar dulu waktu itu. Jadi ada sesuatu yang kita mulai dari yang kecil dulu kayak gitu ya. Jadi yang nastar waktu itu happening 2008, tapi happeningnya itu memang nggak masuk akal, karena bagi saya itu adalah adonan gagal. Waktu kepengen nastarnya orang tua ya, mama saya itu kan baker juga ya, jadi baker juga tukang masak juga kayak gitu. Jadi dulu itu dibuatin gitu. Ini hari ini anak-anaknya sudah besar nggak mau buat, jadi nggak mau intinya, tapi saya ngidam kayak gitu ya. Bukan ngidam karena apa, tapi memang saya ngupeng sama yang namanya nastar. Karena nastar daripada orang tua saya itu isinya banyak sekali, lalu memang enak kayak gitu ya. Dan saya biasanya sering membantu orang tua yang dulu juga jualan roti dan juga jualan semua kue kering dengan varian yang amat banyak. Waktu itu saya membantu, jadi tiba-tiba saya iseng-iseng mencoba gitu ya, iseng-iseng aja, cuma pakai gambaran dalam otak ya. Oh, aku pengen nastar yang lumer, aku pengen nastar yang kayak gini. Ternyata jadinya nggak sesuai harapan ya, tapi ternyata intinya singkat cerita, kue yang berkerupa itu, pertama berkerupa itu nggak pernah tak sentuh ya, tapi mau dibuang juga emang, karena itu ada uang modal di situ, dan juga jadinya banyak. Sudah ada teman yang juga, wah kalau kamu bikin nastar ya, aku mau titip juga, tak bayar segini ya. Tolong, hari itu masih murah, masih 40.000 ya nastarnya. Hari tahun zaman berapa itu, 2003 atau 2004, kurang lebih 2008 ya. Masih 2008 ya, masih hari-hari itu. Kemudian ya itu intinya singkat cerita, adonan yang berupa itu ternyata waktu dimakan sama teman-teman nih, akhirnya nggak tak kembaliin uangnya karena nggak merasa layak gitu ya. Loh kok enak, intinya dari situlah semuanya. Kemudian tiba-tiba ada suatu yang namanya mindset itu menumpukan kita sama orang-orang yang benar gitu ya. Jadi ketika kita punya mindset, kita berpikir gitu ya, tapi tiba-tiba ada aja gitu ya. Waktu itu saya bertemu dengan orang yang namanya, sebut aja langsung ya, mungkin beliau juga mendengar, Ko Johan gitu ya. Jadi sempat waktu itu ada ketemu Ko Johan, kayaknya dia juga bisnis owner, cuma orangnya memang humble ya, jadi dia nggak mau bilang dia itu lagi ada di bisnis mana, tapi waktu itu memang lagi berburu banyak resep gitu ya. Ko Johan bilang, loh kalau kamu cuma nastar aja bisa kayak gini, variasinya nastarmu aja bisa sebanyak ini, apalagi kalau kamu pegang adonan banyak kayak gitu ya. Jadi waktu itu dia cuma sempat bilang, tapi mungkin bagi Ko Johan sendiri mungkin itu adalah cuma omongan yang dimana omongan waktu siang hari gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah suatu yang namanya lonjakan ya, karena tiba-tiba saya merasa dihargai, karena waktu itu dia kebetulan memang makan nastar yang cukup casual ya, atau coklat mente gitu ya. Ini enak sekali, dia bilang gitu. Lalu saya cuma basa-basi kayak gitu ya, tak pikir basa-basi gitu ya. Ternyata dia bilang, ini ada bakery ini loh, buka ini, kamu masa nggak bisa? Ini juga ada bakery ini, buka ini, masa kamu nggak bisa? Itu mereka semuanya dari online loh, dia bilang kayak gitu ya waktu itu Ko Johannya. Jadi waktu Ko Johan bilang kayak gitu, ya yang disebutin itu saya juga kenal brand-brandnya ya.
bukan kenal tapi saya tahu kayak gitu ya. Jadi waktu itu ada minder, ada sedikit minder, rasa minder ya. Terus tiba-tiba dia bilang, nanti suatu hari aku yakin kamu pasti jadi lebih dari mereka. Lalu saya nggak merencanakan apapun, tapi tak tangkap ya. Jadi mindsetnya memang mindset itu semua kembali kepada mindsetnya kita. Lalu kenapa waktu saya tangkap itu, ketika dia bicara yang ada di suatu brand bakery terkenal di Surabaya yang sempat juga masuk di berita ya, waktu itu ada di koran-koran, zaman dulu kan masih ada koran ya. Itu memang ada suatu bakery ternama yang dikorupsi oleh manajernya sampai miliaran dan ownernya nggak tahu, mungkin itu punya luar ya, kurang lebih mungkin punya orang luar kayak gitu ya, tapi nggak disebutin di sini. Jadi waktu itu kocannya bilang, ini segini loh, 1 bulan itu dia laba bersihnya bisa kalau nggak salah 60 juta atau 1 bulan ya, dari satu cabang itu 60 juta 1 bulan itu bersih, bukan kotor ya, kalau nggak salah 60 juta atau 600 juta gitu ya. Kayaknya kalau 60 juta kok terlalu kecil untuk pengusaha yang skala itu ya. Jadi kayak gitu ya, kayaknya 600 juta atau ya 600 juta mungkin ya. Karena nggak masuk akal, karena itu gerai yang besar gitu ya. Jadi waktu dia kocoan ini bilang kayak gitu, langsung saya terbakar gitu ya. Saya merasa, wih berarti dunia yang namanya baking ini benar-benar cuannya banyak atau untungnya banyak kayak gitu. Dan memang benar, ketika saya terjun, dulu saya jual harga nastar itu belum profesional ya, nastar belum profesional, harga 40.000, dijual sama teman-teman sendiri tanpa label itu 35 ribu, bikinnya setengah mati ya. Sampai akhirnya kita dengan skala profesional, akhirnya nastar itu bisa tembus sampai 320.000. Caranya gimana? Ya caranya mindsetnya kita. Kalau kita melayani orang, jadi gini, kita lihat tinggal belajar aja dari yang namanya hotel. Kenapa ada hotel yang murahan, ada hotel yang berbintang kayak gitu ya. Kita ngomong hotel murahan yang tanpa bintang dengan hotel yang bintang 5 kayak gitu ya. Kita lihat pelayanannya kayak gitu ya. Jadi kenapa harga ya nastar sendiri bisa naik signifikan, kue-kuenya atau apapun itu. Memang produknya produk itu nomor 1 ya. Rasa, kualitas rasa, mungkin kalau kita mindsetnya hari ini produk kita nomor 1, kualitas rasanya nggak selalu kayak gitu ya. Faktanya ketika kita ada di medan perang itu sendiri, kualitas itu nomor 2, nomor 1 adalah pelayanan. Bagaimana cara kita melayani calon customer kayak gitu ya. Jadi kenapa dari harga 35.000, 40.000 waktu itu ya nastar sampai bisa jadi 320.000, terakhir itu 320.000 ya harganya. Itu karena melayani dengan yang namanya profesional. Jadi ketika kalian ini benar-benar sudah mau mandiri, ketika mau menjadi business owner, kalian itu bukan cuma fokus sama yang namanya produknya. Kemudian kalau produknya nggak laku, jangan salahin resepnya, salahin diri sendiri kayak gitu ya. Karena jangan-jangan kalian melayaninya ogah-ogahan, jadi ada orang yang mungkin mau tanya atau apa, kalian mungkin harganya nggak ditunjukin, disembunyiin, kan banyak ya di sosmed kan kayak gitu. Jual nastar super lembut, harga DM, ribet kayak gitu ya. Pembeli itu maunya simpel, harganya berapa sebutin aja, nggak usah bingung patokan kanan kiri. Atau kalau kalian mungkin masih mindsetnya anak-anak ya, jadi mindset kalau aku jualan jangan ketahuan harganya, jadi jangan, itu bukan hal-hal yang kayak gitu. Jadi langsung dunia real kayak gitu ya. Kalau mau jualan sebutin harganya, cantumin nomornya, mau beli di mana bisa kayak gitu, itu simple kayak gitu. Jadi akan ada pembeli. Tapi kalau kalian harga DM, nanti berapa DM kayak gitu, itu dianggap nggak profesional kayak gitu ya. Itu nggak niat jualan, cuma iseng-iseng kayak gitu ya. Jadi ketika kembali lagi ke cerita, jadi ketika sudah disebutin omsetnya suatu bakery ini segitu, langsung saya kalau semua orang bilang mata hijau, bukan ya, bukan mata duitan, tapi wih ternyata peluangnya besar kayak gitu ya. Ternyata peluangnya sangat amat besar. Lalu ternyata benar, dan memang dunia baking hari ini benar-benar mengikuti tren. Bisnis daripada bakery di dunia perbakingan, atau itu kue kering, atau itu roti, atau itu cakery, itu semua itu ada bangsanya sendiri. Jadi kita bisa melakukannya mulai dari sekarang, detik saat kalian memang punya hobi baking. Kan resep itu banyak ya, resep itu banyak yang gratisan. Mungkin kalian bisa upgrade resep yang gratisan itu, kayak gitu ya. Lalu ketika kalau kalian mau instan ya, kalian tinggal beli resepnya aja yang teruji, kayak gitu ya. Jadi nggak ada waktu lagi yang namanya kalau kalian misalnya hari-hari ini yang lihat ini masih SMP atau masih kuliah, mau jurusan. Oh aku mau ngambil tata boga, aku mau ngambil ini itu, boleh, nggak dilarang. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih pilih untuk langsung membeli resep. Karena kenapa? Nggak makan waktu untuk makan bangku sekolah. Intinya tujuannya kayak gitulah ya. Kita membuang-buang waktu untuk teori yang baku. Padahal di dunia baking sendiri nggak ada yang baku untuk hari ini ya. Kalau mungkin tahun-tahun dulu, mungkin kecanggihan teknologi nggak ada, data informasi itu semua disimpan rapi, nggak ada. Sekarang semua data informasi terbuka ya. Jadi kalian mau cara cari resep ini si A ada semua, cuma kalian tinggal yang namanya kondisikan resepnya itu harus direvisi ya, di level up kayak gitu. Jangan pakai resep yang sederhana. Atau kadang juga kalau kalian resep gratisan, memang banyak resep yang
gagal. Jadi gagalnya itu bukan karena kalian, karena memang resepnya nggak kompeten, kayak gitu ya. Jadi sumbernya nggak benar. Jadi cari yang resep-resep yang sumbernya benar. Jadi kalau nggak ada modal bisa mulai dari resep gratisan. Bisa juga mulai daripada ikut giveaway kelas ya, yang di kursus Baking Private itu ya, Instagram itu banyak giveaway kelas. Jadi nanti kalian bisa langsung dipandu langsung. Jadi sama persis dengan yang berbayar. Kayak gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka mindset kita. Jangan sampai kita punya mindset seperti yang konten kreator yang dia lagi tunjukin video Cina itu ya, bukan ya. Jangan kita punya mindset yang gimana kalau kerja dari setengah 5 sampai jam 11, lalu itu dinamakan financial freedom, bukan ya, karena itu namanya budak corporate kalau bagi saya, gitu ya. Jadi semoga ini video sedikit bermanfaat, dan juga untuk yang kemarin-kemarin banyak tanya, Kak, kalau aku mau mulai tapi aku masih sekolah atau aku masih karyawan, bisa nggak? Bisa. Jadi semua itu bisa, karena nanti kita belajarnya lewat handphone, kayak gitu ya. Dan juga nggak ada batasan ruang dan waktu. Jadi semoga video ini juga bisa membantu yang lainnya yang mungkin hari-hari ini nggak ngerti. Ketika jadi karyawan memang kan terbatas waktunya, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa kalau kalian ada di dunia baking, kalian bisa ikuti YouTube-nya atau ke kursus Baking Private di Instagram ya. Itu nanti banyak sekali konten-konten yang bisa kalian pakai. Jadi ketika kita mau serius dengan hal ini, kalian juga harus serius dengan pengolahan resep dan produknya juga. Sampai dengan yang namanya pangsa pasar apa itu semua juga dibahas di akun Instagram kita ya. Oke, jadi terima kasih. See you.